Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Fajar baru saja menyapa langit desa Sukamaju. Kabut tipis masih menari di antara hamparan sawah, sementara suara ayam jantan memecah kesunyian pagi. Di sebuah rumah kecil beratap seng yang mulai berkarat, seorang gadis muda bernama Sinta tengah menimba air di sumur tua. Wajahnya disinari lembut oleh cahaya matahari yang malu-malu muncul di ufuk timur. Ia tersenyum kecil, menikmati kesejukan udara pagi yang selalu mengajarkan arti syukur meski hidup tak pernah benar-benar mudah. Sinta adalah gadis yatim piatu yang sejak kecil tinggal bersama kakek Fikri, satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Kakek Fikri bukan orang berada, namun kasih sayangnya begitu luas, melampaui kemiskinan yang mereka alami. Setiap pagi, mereka berdua memulai hari dengan kegiatan yang sama, menyirami bunga-bunga di pekarangan, membersihkan daun-daun kering, lalu memetik hasil kebun sederhana yang akan dijual ke pasar desa. Bunga mawar, melati, dan kenanga tumbuh subur di tangan Sinta, seolah memahami kelembutan hati gadis itu. Hidup mereka berjalan sederhana namun damai. Sinta terbiasa menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil, suara jangkrik di malam hari, aroma kayu bakar saat memasak nasi, atau senyum kakeknya setiap kali berhasil menjual satu ikat sayur di pasar. Meski sejak kecil hidup tanpa orang tua, Sinta tumbuh menjadi gadis yang tabah dan penuh kasih. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika harus berjalan jauh ke pasar dengan keranjang berat di punggungnya. Dalam setiap langkahnya, ia membawa doa agar bisa membahagiakan kakeknya yang mulai renta. Kakek Fikri sering sakit belakangan ini. Nafasnya tersengal setiap kali terlalu lama berdiri, dan batuknya semakin sering terdengar di malam hari. Namun, lelaki tua itu selalu menutupi kelemahannya dengan senyum tenang, agar cucunya tidak khawatir. Ia masih berusaha membantu menyiram tanaman dan mengikat sayur untuk dijual, meski tangannya sudah bergetar. Sinta sering memandangnya dengan cemas, berdoa dalam hati agar Tuhan memberi mereka lebih banyak waktu bersama. Suatu pagi, saat mereka beristirahat di beranda setelah mengantar dagangan ke pasar, Sinta memperhatikan papan pengumuman yang biasa dipasang di dekat warung depan jalan utama desa. Ada selembar kertas baru tertempel di sana. Tulisan tebal di atasnya menarik perhatian gadis itu. Dibutuhkan pembantu rumah tangga untuk bekerja di kota, gaji tinggi, makan dan tempat tinggal disediakan. Ia membaca ulang pengumuman itu beberapa kali, jantungnya berdegup pelan. Dalam pikirannya muncul bayangan sederhana. Rumah yang lebih layak, obat untuk kakek Fikri, dan sedikit uang tabungan untuk masa depan. Namun di sisi lain, hatinya diliputi keraguan. Ia belum pernah meninggalkan desa, apalagi pergi ke kota besar. Dunia di luar sana terasa asing, bahkan menakutkan. Tetapi saat melihat wajah lemah kakeknya yang tengah duduk di kursi bambu sambil batuk kecil, tekad Sinta mengeras. Ia tahu, kesempatan seperti ini tak akan datang dua kali. Jika ia bekerja keras, mungkin ia bisa memperbaiki hidup mereka berdua. Malam itu, setelah menyiapkan makan malam sederhana, Sinta duduk di depan lampu minyak yang berkelap-kelip. Kakek Fikri sudah tertidur di dipan kayu, tubuhnya diselimuti kain tipis. Sinta menatap wajah tua itu lama sekali, merasakan kasih sayang yang begitu dalam sekaligus rasa takut kehilangan yang diam-diam tumbuh di dadanya. Ia memejamkan mata, lalu berdoa lirih dalam hati agar keputusannya tidak menjadi kesalahan. Keesokan paginya, Sinta berpamitan pada kepala desa untuk meminta surat keterangan diri sebagai syarat bekerja. Warga sekitar menatapnya dengan campuran haru dan bangga. Mereka mengenal Sinta sebagai gadis baik yang selalu menolong siapapun tanpa pamrih. Banyak yang mendoakan agar perjalanannya ke kota membawa keberkahan. Sebagian lain merasa cemas,
Takut gadis polos itu tersesat di kerasnya kehidupan kota. Beberapa hari kemudian, dengan membawa satu tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan bekal makanan dari kakeknya, Sinta berangkat ke kota dengan menumpang mobil sayur langganan pasar. Di sepanjang perjalanan, matanya tak lepas dari pemandangan sawah yang kian menjauh. Setiap tikungan jalan terasa seperti perpisahan kecil. Ia mencoba menahan air mata, mengingat pesan terakhir kakek Fikri yang semalam menggenggam tangannya erat, mengatakan bahwa doa selalu menyertai langkah cucunya, dimanapun berada. Perjalanan menuju kota memakan waktu berjam-jam. Sinta kagum melihat bangunan-bangunan tinggi menjulang dan jalanan yang ramai oleh kendaraan. Suara klakson, cahaya lampu, dan hiruk-pikuk manusia terasa seperti dunia lain baginya. Di tengah keramaian itu, ia merasa kecil, namun juga bersemangat. Ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Setibanya di kantor penyalur tenaga kerja, Sinta disambut oleh seorang wanita parubaya yang menatapnya penuh perhatian. Setelah memeriksa surat-surat dan menanyakan beberapa hal, wanita itu tersenyum dan berkata bahwa ada keluarga terpandang di kota yang sedang mencari pembantu rumah tangga baru untuk merawat rumah sekaligus membantu seorang perawat pribadi. Gajinya cukup besar, dan tempatnya dinilai aman. Sinta mengangguk penuh harapan, merasa Tuhan sedang menunjukkan jalannya. Beberapa hari kemudian, ia dijemput oleh sopir keluarga tersebut dan dibawa menuju rumah megah di kawasan elit kota. Di sepanjang jalan menuju rumah itu, Sinta nyaris tak berkedip. Jalanan bersih, pepohonan tertata rapi, dan rumah-rumah besar berdiri megah di kiri kanan jalan seperti istana. Saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi dengan papan nama bertuliskan, Keluarga Bu Rohma, Sinta menarik napas dalam-dalam. Ia tak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini, apalagi bekerja di dalamnya. Namun sebelum masuk, ia sempat memandangi langit kota yang biru cerah. Langit itu sama birunya dengan langit di desanya, seolah mengingatkannya bahwa meski dunia tampak berbeda, langit yang menaunginya tetap sama. Di hatinya tumbuh tekad baru, bahwa dimanapun ia berada, ia akan tetap menjadi Sinta yang jujur, rajin, dan berhati tulus seperti yang selalu diajarkan kakek Fikri. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa urusan administrasi, Sinta resmi diterima bekerja di rumah tersebut. Rumah itu begitu luas, dengan halaman penuh bunga dan pepohonan rindang. Ada suara air mancur di tengah taman, dan udara wangi sabun mahal yang membuatnya sedikit gugup. Para pekerja lain menyambutnya ramah, memperkenalkannya pada tugas-tugas ringan lebih dulu. Malamnya, Sinta beristirahat di kamar kecil yang disediakan di sisi belakang rumah. Dari jendela kecil kamarnya, ia bisa melihat sebagian taman yang diterangi lampu taman berwarna keemasan. Malam terasa sunyi, hanya suara jangkrik dan detak jam di dinding yang menemaninya. Di tengah keheningan itu, Sinta teringat pada kakek Fikri. Ia membayangkan kakeknya duduk di beranda rumah, menatap langit malam dan mungkin sedang memikirkan dirinya yang jauh di kota. Air mata hangat menetes perlahan, tapi Sinta segera menyekanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Ia datang ke kota bukan untuk mengeluh, melainkan untuk berjuang. Ia ingin membuat kakek Fikri bangga, ingin membuktikan bahwa anak desa pun bisa membawa cahaya di tempat yang asing sekalipun. Keesokan harinya, ia mulai bekerja dengan penuh semangat. Pagi-pagi ia sudah bangun sebelum pekerja lain, membersihkan halaman dan menyapu teras. Setiap gerakannya rapi dan hati-hati, seperti yang biasa diajarkan kakeknya. Para pekerja lain mulai memperhatikan keuletan gadis baru itu. Sebagian kagum, sebagian heran dengan kerendahan hatinya. Meski baru sehari, kehadiran Sinta sudah membawa suasana hangat. Ia tersenyum pada siapapun yang ditemuinya, tak pernah mengeluh meski disuruh mengerjakan hal-hal berat. Namun di tengah keindahan dan kemewahan rumah itu, Sinta mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada aura sunyi yang sulit dijelaskan,
seperti bayangan kesedihan yang menempel di setiap sudut ruangan. Para pekerja jarang bersuara keras, dan beberapa area rumah tampak jarang dikunjungi. Ia tidak mengerti mengapa rumah sebesar itu terasa begitu sepi, seperti menyimpan luka yang tak terlihat. Tapi Sinta memilih diam. Ia percaya, setiap tempat memiliki kisahnya sendiri, dan tugasnya hanyalah bekerja dengan baik, bukan bertanya terlalu jauh. Malam itu, saat Sinta menatap langit dari jendela kecil kamarnya, ia kembali memandangi bintang yang bertaburan di langit kota. Mungkin jaraknya jauh dari bintang yang biasa ia lihat di desa, tapi sinarnya tetap sama. Sinta tersenyum kecil, membayangkan kakek Fikri di bawah langit yang sama, mungkin sedang berdoa untuknya. Ia menutup matanya pelan, memeluk doa dan harapan dalam diam. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut malam itu, tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya yang sederhana mulai memasuki babak baru. Babak yang kelak akan mengubah takdir banyak orang, dan mengajarkan pada dunia bahwa ketulusan, sekecil apapun, mampu menembus batas antara kemiskinan dan kemewahan, antara duka dan harapan. Pagi pertama di rumah megah itu terasa begitu berbeda bagi Sinta. Udara kota memang tidak sebersih udara desa, namun ada aroma bunga dari taman depan yang mengingatkannya pada kebun kecil milik kakek Fikri di Sukamaju. Cahaya matahari masuk melalui kaca besar di koridor panjang yang menghubungkan ruang utama dengan taman belakang. Langit-langit tinggi dan dinding marmer berkilau membuat langkah kecil Sinta terasa asing di lantai yang begitu licin. Sejak subuh ia sudah bangun, membantu dapur menyiapkan sarapan untuk para penghuni rumah. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi udara, bercampur dengan wangi sabun dari lantai yang baru dipel. Meski semua terasa baru, Sinta menyesuaikan diri dengan cepat. Ia mendengarkan arahan dengan saksama, menata meja makan sesuai instruksi, dan mengerjakan semua tugas tanpa banyak bicara. Dalam kesunyian dan keteraturan rumah itu, ia menemukan ritme kerjanya sendiri. Hari-hari pertamanya berjalan damai. Ia bekerja di bawah pengawasan kepala rumah tangga bernama Bu Ratna, seorang wanita tegas namun adil. Bu Ratna melihat ketekunan Sinta dan sering memujinya dalam hati karena berbeda dari pekerja lain yang terkadang lalai. Tidak butuh waktu lama hingga Sinta dipercaya mengurus bagian taman belakang dan beberapa ruang pribadi di lantai bawah. Taman itu sangat luas, dipenuhi bunga mawar, anggrek, dan pohon kamboja putih. Setiap pagi, Sinta akan membawa ember kecil dan alat penyiram air untuk menyegarkan bunga-bunga itu. Saat tetesan air menimpa kelopak mawar, hatinya terasa tenang. Ia menemukan kedamaian di tengah kesibukan kota yang bising di luar pagar rumah besar ini. Di sela-sela bekerja, kadang burung kecil hinggap di ranting pohon, seolah menyapa gadis desa yang kini menjadi penjaga keindahan taman itu. Namun, di balik semua keindahan itu, ada suasana hening yang sulit dijelaskan. Rumah besar itu tampak megah dari luar, tapi di dalamnya seperti menyimpan kesedihan yang tidak terucapkan. Ada ruangan-ruangan yang selalu tertutup, langkah kaki yang berhenti mendadak bila mendekati pintu tertentu, dan bisikan lembut di antara para pekerja yang segera terhenti saat seseorang lewat. Sinta tidak ingin tahu lebih jauh. Ia hanya merasa, di rumah ini ada sesuatu yang pernah patah. Mungkin hati seseorang, mungkin juga harapan yang lama ditinggalkan. Namun ia tetap berpegang pada pesan kakek Fikri. Dimanapun kau berada, jangan ikut dalam urusan orang, cukup tebarkan kebaikanmu. Kalimat itu menjadi pegangan dalam setiap langkahnya. Setiap sore, setelah semua pekerjaan selesai, Sinta duduk sejenak di taman belakang sambil menatap langit sore kota. Ia sering berpikir tentang kakeknya. Apakah beliau sudah makan? Apakah kesehatannya membaik? Kadang rasa rindu begitu kuat hingga matanya memanas. Namun ia segera menghapus air mata itu dan memeluk doa dalam diam. Ia tahu, setiap kerja kerasnya adalah bentuk cinta yang nyata untuk orang tua satu-satunya yang ia miliki. Suatu hari, saat sedang membersihkan vas bunga di ruang tamu,
Sinta memperhatikan foto besar di dinding. Dalam foto itu tampak seorang wanita parubaya berwajah lembut dan berwibawa, mengenakan kebaya putih, berdiri di samping seorang pria muda dengan setelan jas elegan. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Tapi yang membuat Sinta tertegun adalah pancaran matanya. Ada cahaya keibuan yang hangat dari wanita itu, tapi juga semburat kesedihan halus di balik senyumannya. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi entah mengapa perasaannya seolah terhubung. Ada keinginan dalam dirinya untuk mendoakan sosok di foto itu, seperti ia mendoakan ibunya sendiri yang sudah lama pergi. Hari berganti minggu. Sinta mulai mengenal pola kehidupan di rumah megah tersebut. Sang pemilik, Bu Rohma, jarang terlihat. Menurut kabar dari para pekerja lama, beliau sudah lama tidak bisa beraktivitas karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Putranya, seorang CEO muda bernama Adrian, jarang pulang karena kesibukan bekerja di luar negeri. Rumah sebesar itu hanya diisi para pekerja, perawat, dan seorang kepala rumah tangga. Tak heran bila suasana di dalam rumah sering terasa sunyi, seperti rumah tanpa tawa. Meski begitu, Sinta tetap bekerja dengan hati penuh syukur. Ia menganggap pekerjaannya bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga ladang ibadah. Setiap sudut rumah ia bersihkan dengan teliti, setiap bunga ia rawat dengan penuh kasih. Ia percaya, keindahan yang ia jaga bisa sedikit menghapus kesedihan yang menyelimuti tempat ini. Bu Ratna semakin mempercayainya. Beberapa kali ia meminta Sinta menggantikan pekerja lain yang sedang libur, dan Sinta melakukannya tanpa mengeluh. Kedisiplinannya membuat para pekerja lain segan. Walau ada yang iri diam-diam, tak satu pun bisa membantah bahwa gadis desa itu membawa energi baru ke rumah besar itu. Energi yang lembut namun kuat, seperti cahaya pagi yang menembus kabut. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Sinta berdiri di balik kaca jendela besar di ruang tengah, memandangi butiran air yang menetes dari atap. Ia teringat pada masa kecilnya di desa, bagaimana ia dan kakeknya sering menampung air hujan untuk menyiram tanaman, bagaimana tawa mereka bercampur dengan suara gemericik hujan di atap seng. Kenangan itu membuat dadanya hangat sekaligus nyeri. Ia merindukan kesederhanaan itu, namun ia tahu bahwa keputusannya ke kota adalah langkah benar. Semua pengorbanan akan terbayar bila ia bisa membuat kakeknya sembuh. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Sinta berjalan pelan melewati lorong panjang menuju kamar belakang. Di tengah perjalanan, lampu di ujung lorong bergetar sebentar sebelum padam, meninggalkan bayangan samar di dinding. Ia sempat berhenti, merasakan hembusan angin dingin yang datang dari arah koridor timur rumah. Namun ia tidak merasa takut, hanya heran mengapa beberapa area di rumah itu terasa berbeda. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu besar berwarna abu muda, selalu terkunci dan tak pernah dibuka. Setiap kali ia lewat, perasaannya seperti tersentuh oleh sesuatu yang hening, namun hidup. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu itulah rahasia terbesar rumah megah ini tersimpan, dan tak lama lagi, langkahnya yang polos akan membawanya semakin dekat pada kisah yang tak pernah ia bayangkan. Pagi berikutnya, kepala rumah tangga memberikan Sinta tugas baru, merapikan area sayap timur lantai bawah yang sudah lama tidak digunakan. Katanya, ruangan itu hanya dipakai untuk menyimpan peralatan lama dan harus dibersihkan sebelum musim hujan tiba. Sinta mengangguk patuh, membawa sapu, kain lap, dan ember berisi air sabun. Ia melangkah ke arah yang jarang dilewatinya itu, melewati lorong panjang dengan jendela besar di satu sisi. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menimbulkan bayangan lembut di lantai marmer. Ia bekerja dengan hati tenang, mengelap setiap meja dan rak, menyingkirkan debu yang menempel di perabot lama. Ada sesuatu yang menenangkan dalam pekerjaan itu, ritme gerak tangannya yang teratur membuat pikirannya damai. Saat membuka salah satu jendela, angin lembut masuk membawa aroma bunga Kamboja dari taman luar. Sinta memejamkan mata sejenak,
membiarkan angin itu menyentuh wajahnya. Ia tidak tahu mengapa, tapi udara di sisi rumah itu terasa lebih berat, seperti membawa kenangan lama yang terkurung di dalamnya. Beberapa pekerja lain jarang berani mendekat ke area itu. Mereka bilang tempat itu angker atau membawa suasana tak enak. Namun bagi Sinta, semua tempat yang sepi hanya butuh sentuhan kasih agar terasa hidup. Ia menyapu dengan hati-hati, lalu mengganti bunga kering di vas kecil dekat pintu dengan bunga segar dari taman belakang. Ketika aroma bunga itu mulai memenuhi ruangan, ia tersenyum kecil, seolah ruangan itu kini bernafas kembali setelah lama tertidur. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Ia tak hanya menjaga kebersihan, tapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Ia mengganti air vas setiap pagi, memastikan tanaman tidak kekurangan air, dan menata sepatu majikannya agar selalu rapi. Dalam kesederhanaan tindakannya, tersimpan ketulusan yang jarang dimiliki banyak orang. Dan tanpa disadari, semua pekerja mulai mengikuti sikapnya. Mereka menjadi lebih rajin, lebih lembut berbicara, dan lebih menghargai pekerjaan masing-masing. Dalam diam, gadis desa itu telah mengubah suasana rumah megah tersebut. Ia tidak membawa kemewahan, hanya membawa hati yang bersih. Tapi hati yang bersih kadang jauh lebih berharga dari segalanya. Suatu pagi, saat menjemur spray di taman belakang, Sinta melihat seekor kupu-kupu putih hinggap di bunga mawar merah yang baru mekar. Ia tersenyum, menganggapnya sebagai pertanda baik. Dalam keyakinannya, kupu-kupu putih adalah simbol doa yang diterima. Ia berharap, doa untuk kesehatan kakek Fikri juga ikut terbang bersama sayap kupu-kupu itu. Hari itu berlalu seperti biasa, namun di dalam rumah besar itu, kehidupan mulai berdenyut pelan. Bunga-bunga di taman mekar lebih indah, udara di dalam rumah terasa lebih segar, dan para pekerja mulai tertawa ringan saat beristirahat di dapur. Semua perubahan itu terjadi sejak gadis bernama Sinta datang dengan langkah kecil dan hati besar. Namun di balik kedamaian itu, takdir sudah menyiapkan jalan yang berbeda untuknya. Sebuah pertemuan tak terduga menantinya, pertemuan yang kelak akan mengubah arah hidupnya selamanya. Untuk saat ini, Sinta hanya tahu satu hal. Ia telah menapaki langkah pertama di rumah megah itu dengan hati tulus, dan dari langkah kecil itulah kisah besarnya akan dimulai. Pagi itu langit kota tampak sedikit mendung, seolah menahan hujan yang belum turun. Di halaman belakang rumah megah keluarga Bu Rohma, Sinta sibuk menyiram bunga mawar yang baru saja mekar. Tetes air dari ujung selang membasahi daun-daun hijau, sementara aroma tanah basah mulai terasa di udara. Ia menikmati setiap momen kecil itu, karena bagi Sinta, menyentuh tanah dan tanaman membuatnya seolah pulang ke desanya yang jauh di Sukamaju. Sudah beberapa bulan ia bekerja di rumah besar ini, dan kini semua sudut rumah terasa lebih akrab baginya. Ia tahu waktu kapan sinar matahari jatuh tepat ke dinding taman, tahu bagian mana dari dapur yang sering bocor bila hujan, bahkan tahu jam berapa burung gereja datang untuk mencari sisa remah roti di dekat jendela. Namun ada satu tempat yang masih terasa asing, tempat yang membuat hatinya berdebar setiap kali melewatinya, sayap timur rumah besar itu. Lorong menuju sayap timur selalu sunyi. Jendela-jendela di sisi itu jarang dibuka, dan udara di sana terasa lebih dingin daripada bagian rumah lainnya. Lampu-lampu gantung di langit-langitnya sedikit redup, membuat bayangan panjang di lantai marmer. Sinta sering melintasi lorong itu untuk membersihkan ruang penyimpanan, tetapi selalu berhenti beberapa langkah sebelum mencapai pintu paling ujung. Pintu besar berwarna abu-abu muda itu selalu tertutup rapat, tak pernah terbuka sedikit pun. Para pekerja lain jarang bicara tentang ruangan itu, namun dari bisikan yang kadang ia dengar di dapur, Sinta mulai tahu bahwa di balik pintu itu tinggal seseorang yang sangat penting, seseorang yang tidak pernah muncul keluar rumah. Mereka menyebutnya dengan nada hati-hati, seolah takut membangunkan kenangan lama. Hari itu, saat matahari belum tinggi,
Bu Ratna memanggil Sinta dan meminta bantuannya. Ia mengatakan bahwa perawat pribadi yang bertugas di sayap timur sedang berhalangan hadir, dan ada beberapa kebutuhan yang harus diantarkan ke sana. Ia menatap Sinta dengan pandangan menimbang, seakan menilai apakah gadis muda itu cukup tenang dan bisa dipercaya. Sinta mengangguk tanpa banyak bertanya, menerima tanggung jawab itu dengan hati yang tulus. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Dengan membawa nampan berisi handuk bersih, air hangat, dan vas bunga segar, Sinta berjalan perlahan menyusuri lorong panjang menuju sayap timur. Setiap langkahnya bergema pelan di lantai marmer yang dingin. Udara di sana terasa berbeda, sepi, namun lembut. Seolah waktu berhenti di tempat itu. Ketika ia sampai di depan pintu besar, ia mengetuk perlahan. Tak ada jawaban, hanya suara jam dinding dari dalam yang berdetak lambat. Pintu itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, Sinta mendorongnya perlahan hingga terbuka. Cahaya lembut dari jendela besar menyambutnya, menembus tirai putih yang bergerak pelan tertiup angin. Di tengah ruangan yang rapi dan tenang, terbaring seorang wanita parubaya di atas ranjang besar. Wajahnya lembut, rambutnya sebagian memutih, dan di sekelilingnya terdapat peralatan medis sederhana yang masih aktif. Sinta terpaku di tempatnya. Ia tak menyangka bahwa sosok di ranjang itu adalah Bu Rohma, pemilik rumah besar tempat ia bekerja selama ini. Wajahnya tampak damai, namun jelas bahwa ia telah lama tidak sadar. Sinta menatap lama, seolah ingin memastikan bahwa sosok yang hanya ia kenal dari foto di ruang tamu kini berada di hadapannya. Lemah namun tetap memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Perasaan aneh menyelusup ke dalam dada Sinta, perpaduan antara haru, iba, dan rasa hormat. Ia meletakkan nampan di meja samping, lalu melangkah perlahan mendekati ranjang. Suara alat medis berdetak pelan di latar belakang, seperti napas lembut yang menjaga kehidupan wanita itu tetap ada. Sinta berdiri di sisi ranjang, menatap wajah Bu Rohma dengan penuh empati. Dalam diam, ia merasa seperti sedang melihat ibunya sendiri yang telah lama tiada. Ia merapikan selimut yang sedikit tergeser, lalu mengganti bunga di vas dengan bunga segar yang dibawanya dari taman. Aroma melati mengisi udara, memberi nuansa damai di ruangan itu. Entah mengapa, ruangan yang tadinya terasa dingin perlahan menjadi lebih hangat. Sejak hari itu, Sinta sering diminta membantu merawat ruangan Bu Rohma. Awalnya hanya untuk membersihkan, mengganti air, dan mengganti bunga di vas. Namun lama-kelamaan, tanpa disuruh siapapun, ia mulai datang dengan hati. Setiap kali menyapu lantai, ia akan berbicara pelan seolah sedang bercerita pada seseorang yang sedang tidur. Ia menceritakan tentang bunga di taman, tentang burung-burung kecil yang sering datang, dan tentang kakek Fikri yang ia rindukan di desa. Hari-hari pun berlalu. Mungkin bagi orang lain, Bu Rohma hanya tubuh tak berdaya yang tidur panjang tanpa harapan. Tapi bagi Sinta, wanita itu adalah jiwa yang hanya tertidur sebentar. Ia percaya, hati manusia tidak pernah benar-benar mati meski tubuhnya tak lagi bergerak. Karena itu, setiap pagi, Sinta datang membawa bunga baru dan menyapa lembut. Ia menata ruangan agar tetap hidup, agar keindahan tetap mengelilingi wanita yang seolah menanti sesuatu untuk membangunkannya. Perawat pribadi yang bertugas kadang memperhatikan Sinta dengan heran. Ia tahu gadis itu bukan siapa-siapa, hanya pembantu baru. Namun caranya memperlakukan Bu Rohma seperti anggota keluarga sendiri membuatnya tersentuh. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Beberapa kali, perawat itu bahkan merasa suasana ruangan menjadi lebih terang setiap kali Sinta datang. Suatu sore yang tenang, setelah semua pekerjaan selesai, Sinta kembali ke kamar Bu Rohma. Ia duduk di kursi dekat ranjang, memandangi wanita itu yang masih dalam tidurnya. Sinar matahari sore menembus tirai dan jatuh tepat di wajah Bu Rohma, membuat kulitnya tampak hangat berkilau. Sinta tersenyum kecil.
Dalam hati ia berdoa agar wanita itu diberi kesempatan untuk membuka mata, agar ia bisa melihat dunia yang masih menunggunya. Sinta mulai membawa bunga dari taman setiap kali datang. Melati, mawar, kenanga, apapun yang sedang mekar. Ia percaya bunga memiliki bahasa yang bisa didengar oleh hati yang tertidur. Kadang ia menepuk tangan Bu Rohma dengan lembut, atau mengusapnya perlahan, berharap sentuhan itu bisa menembus jarak antara dunia sadar dan dunia hening tempat wanita itu berada. Waktu berlalu tanpa terasa. Hujan datang silih berganti, bunga-bunga di taman berguguran dan tumbuh kembali. Namun satu hal yang tidak berubah adalah rutinitas kecil Sinta, menyapa Bu Rohma setiap hari dengan senyum yang sama. Tidak ada keajaiban besar, tidak ada tanda bahwa wanita itu akan sadar. Namun Sinta tidak pernah kehilangan harapan. Baginya, melakukan sesuatu dengan cinta tidak memerlukan hasil segera. Ia hanya ingin menjaga agar dunia kecil di kamar itu tetap memiliki cahaya. Malam itu, angin berhembus lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Sinta baru saja selesai membersihkan kamar dan hendak mematikan lampu ketika ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jari tangan Bu Rohma bergerak sedikit, hampir tak terlihat, seperti refleks kecil. Sinta menatapnya tanpa bernafas, takut kalau gerakan itu hanya ilusi matanya. Ia mendekat perlahan, berusaha memastikan. Jari itu kembali bergerak, kali ini lebih jelas. Napas Sinta tercekat, dan air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya menatap wajah wanita itu dengan rasa haru yang mendalam. Dalam diam, ia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, tapi bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Ia berlari kecil keluar kamar dan memanggil perawat pribadi. Saat perawat datang, gerakan itu sudah berhenti. Semua terlihat normal kembali, dan alat medis tidak menunjukkan perubahan berarti. Perawat hanya tersenyum lembut, mengatakan mungkin itu refleks biasa. Namun Sinta tidak sepenuhnya percaya. Ia yakin, di balik keheningan itu, jiwa Bu Rohma sedang berjuang untuk kembali. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan kejadian tadi berulang-ulang, dan setiap kali teringat, dadanya bergetar antara harapan dan takjub. Ia tidak tahu apakah ia hanya berandai, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa sentuhan kasih tidak pernah sia-sia. Ia mengingat pesan kakek Fikri, bahwa keajaiban sering muncul dalam bentuk yang sederhana, saat manusia berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai percaya pada ketulusan hati. Keesokan harinya, Sinta kembali ke kamar Bu Rohma seperti biasa. Ia membawa bunga mawar putih, simbol ketenangan dan doa yang tulus. Saat menata bunga itu di vas, ia menatap wajah wanita itu dengan senyum hangat. Hatinya berbisik pelan, seolah berbicara kepada jiwa yang mungkin sedang mendengarkan dari balik kesunyian. Bahwa dunia masih menunggunya untuk terbangun, bahwa masih ada yang menantikan senyumnya, bahwa rumah besar ini belum kehilangan maknanya karena masih ada harapan di dalamnya. Dalam diam, di bawah sinar pagi yang lembut, ruang itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Burung kecil berkicau di luar jendela, cahaya menari di dinding, dan udara membawa aroma bunga segar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Bu Rohma, tapi Sinta percaya bahwa cinta yang tulus tidak pernah berhenti di permukaan. Ia menembus jauh ke dalam, bahkan mencapai hati yang sedang tertidur. Dan tanpa disadari, hari itu menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang rumah megah itu. Sinta, gadis desa yang datang hanya untuk bekerja, telah menyalakan kembali nyala kecil di tempat yang lama dibiarkan gelap. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi langkah-langkahnya kini tak lagi sekadar langkah seorang pembantu. Ia sedang berjalan di atas jalan yang akan membawa arti baru bagi hidup banyak orang. Pagi di rumah besar itu terasa berbeda. Sinar matahari menembus kaca jendela dengan hangat yang lembut, menari di atas lantai marmer yang mengilap.
Udara beraroma melati dari taman belakang, seolah membawa kedamaian ke seluruh penjuru rumah. Di tengah kesunyian pagi itu, langkah kecil Sinta terdengar pelan, menyusuri lorong panjang menuju sayap timur dengan membawa sekeranjang bunga segar yang baru ia petik sendiri. Sudah menjadi kebiasaannya setiap pagi untuk datang ke kamar Bu Rohma. Ia mengganti bunga di vas, membuka sedikit tirai agar cahaya bisa masuk, lalu duduk di kursi dekat ranjang, menatap wajah wanita yang masih tertidur panjang. Kini, setelah kejadian malam itu, ketika jari Bu Rohma sempat bergerak, hati Sinta selalu berdebar setiap kali melangkah ke kamar itu. Ada harapan kecil yang tumbuh di dadanya, seperti tunas yang baru menembus tanah setelah hujan panjang. Ia tahu banyak orang tidak mempercayainya. Bagi perawat dan staf lain, kejadian itu hanyalah refleks alami tubuh. Namun bagi Sinta, itu adalah tanda. Tanda bahwa doa tidak pernah bertepuk sebelah tangan, bahwa sentuhan kasih bisa menembus batas kesadaran manusia. Ia tidak membutuhkan bukti ilmiah, karena hatinya sudah cukup yakin. Di meja samping ranjang, Sinta menaruh bunga mawar putih dan melati yang ia susun dengan hati-hati. Setiap helai bunga ia pilih dengan penuh perhatian, seolah sedang mempersembahkan doa dalam bentuk keindahan. Setelah semuanya tertata, ia duduk dengan tenang, lalu menatap wajah Bu Rohma yang lembut namun pucat. Dalam keheningan itu, Sinta mulai berbicara pelan di dalam hatinya. Ia menceritakan hari-harinya yang sederhana, tentang taman yang semakin hijau, tentang langit pagi yang cerah setelah hujan, tentang burung-burung kecil yang datang mencari remah roti di jendela dapur. Ia berbicara bukan untuk didengar, melainkan untuk menjaga agar kamar itu tidak kehilangan kehidupan. Ia juga sering mendoakan Bu Rohma diam-diam. Setiap kali menggenggam tangan wanita itu, ia menutup mata sejenak, memohon agar Tuhan memberi kesempatan baginya untuk membuka mata, walau hanya sebentar. Kadang ia berdoa dengan air mata yang menetes pelan, karena ia tahu betapa besar kasih seorang ibu, meski dirinya tidak pernah sempat merasakannya secara langsung. Hari-hari berjalan dalam ketenangan yang teratur. Pagi untuk membersihkan rumah, siang untuk menata taman, sore untuk merawat kamar Bu Rohma, dan malam untuk beristirahat di kamar kecilnya di lantai bawah. Semua terasa rutin, tapi di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Suasana rumah itu tak lagi sekelam dulu. Senyum Sinta, cara lembutnya berbicara, serta ketulusannya dalam bekerja membuat orang-orang di sekitar ikut merasa damai. Bu Ratna, kepala rumah tangga, mulai sering memperhatikannya. Ia tak lagi memandang Sinta hanya sebagai pembantu muda dari desa, tapi sebagai sosok yang membawa ketenangan bagi seluruh rumah. Ia melihat bagaimana bunga-bunga di taman tumbuh subur sejak Sinta yang merawatnya, dan bagaimana udara di sekitar rumah seolah menjadi lebih segar. Beberapa pekerja bahkan mulai meniru kebiasaan Sinta untuk menyapa dengan senyum setiap pagi. Ketulusan memang menular. Dan tanpa disadari, gadis sederhana itu telah menjadi pusat ketenangan di rumah besar yang dulu dingin. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Sinta duduk di kursi dekat ranjang Bu Rohma sambil menatap jendela. Di luar sana, butiran air jatuh dari langit, menciptakan irama lembut di atap rumah. Ia menikmati suara hujan seperti melodi masa kecilnya bersama kakek Fikri di desa. Ia teringat bagaimana mereka dulu duduk di teras, memandangi hujan sambil bercerita tentang harapan dan doa. Sinta terdiam lama, lalu menatap wajah Bu Rohma. Dalam hatinya, ia berbisik tentang hal-hal yang tak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Ia bercerita tentang kerinduan kepada sosok ibu, tentang perjuangan merawat kakeknya yang sudah tua, tentang rasa takut kehilangan orang yang ia sayangi. Dan entah mengapa, di hadapan wanita yang tertidur itu, semua beban hatinya terasa lebih ringan. Ia mengusap lembut tangan Bu Rohma, dan untuk sesaat ia merasa seperti sedang memegang tangan ibunya sendiri. Dalam hatinya, ia berkata bahwa mungkin Tuhan sengaja menuntunnya ke rumah ini, bukan hanya untuk bekerja,
tapi untuk belajar tentang kasih yang lebih luas dari sekadar darah dan nama keluarga. Sejak malam jari itu bergerak, Sinta mulai menaruh keyakinan bahwa doa kecilnya sedang bekerja diam-diam. Ia tak tahu kapan, tapi ia yakin hari itu akan datang, hari ketika wanita itu membuka mata dan melihat cahaya pertama setelah tidur panjangnya. Maka setiap kali ia membersihkan kamar, mengganti bunga, atau menata tirai, ia selalu melakukannya seolah hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Seminggu berlalu dengan tenang. Namun di tengah ketenangan itu, tubuh Sinta mulai terasa lelah. Ia terlalu sering begadang untuk membantu perawat yang berjaga malam, karena ia ingin memastikan keadaan Bu Rohma selalu baik. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap wajah Bu Rohma di bawah cahaya lampu yang redup. Hujan turun deras di luar, petir menyambar sesekali. Sinta terpejam sejenak, melantunkan doa dalam hati. Ia memohon agar Tuhan memberi kekuatan bagi wanita itu untuk berjuang, seperti ia sendiri yang selalu berjuang dalam hidupnya. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh detak alat medis, air matanya menetes perlahan. Ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena haru, karena ia menyadari bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling sunyi sekalipun. Waktu berjalan. Hari berganti minggu. Musim pun beranjak, bunga-bunga yang ia tanam di taman belakang kini mekar indah, memenuhi udara dengan aroma segar. Dan setiap kali ia membawa bunga itu ke kamar Bu Rohma, Sinta merasa seperti membawa secercah kehidupan ke dunia yang diam. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Perawat pribadi yang semula hanya menjalankan tugas dengan rutinitas kini ikut berbicara lembut kepada Bu Rohma, meniru cara Sinta. Bahkan dokter yang datang memeriksa kondisi pasien itu beberapa kali menggelengkan kepala heran, karena tekanan darah dan detak jantung Bu Rohma menunjukkan perbaikan meski tidak signifikan. Ia menyebutnya reaksi positif yang tak biasa. Sinta tidak tahu istilah medis, tapi ia tahu satu hal, doa sedang bekerja. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di taman sambil menatap bunga-bunga yang tumbuh berwarna-warni. Ia merasa tenang, tapi juga sedikit rindu. Ia teringat kakek Fikri yang jauh di desa, dan berharap kakeknya dalam keadaan sehat. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa jika suatu hari Bu Rohma sadar, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah pulang sebentar untuk menceritakan keajaiban itu kepada kakeknya. Namun di balik senyumnya, ada sedikit kekhawatiran. Ia takut keajaiban itu tidak akan datang, atau bahwa ia terlalu berharap pada sesuatu yang mustahil. Tapi setiap kali rasa ragu datang, ia kembali mengingat pesan kakeknya, bahwa doa yang tulus tidak diukur oleh hasilnya, melainkan oleh ketekunan hati yang menjaganya tetap menyala. Malam harinya, saat ia hendak menutup tirai kamar Bu Rohma, Sinta melihat sesuatu yang membuat tubuhnya terpaku. Kelopak mata wanita itu bergerak sedikit, sangat pelan tapi nyata. Sinta menahan napas, tak berani bergerak. Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit panjang, mata Bu Rohma terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya kehidupan yang telah lama tertutup. Sinta nyaris menjatuhkan vas bunga yang ia pegang, tapi segera menahan diri. Ia mendekat perlahan, menatap wajah itu dengan mata berkaca-kaca. Napasnya tercekat, dan air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia memanggil perawat dengan tergesa, dan dalam sekejap ruangan itu ramai oleh langkah-langkah cepat dan suara panik bercampur haru. Dokter datang, dan setelah memeriksa dengan teliti, ia berkata bahwa ini adalah kemajuan luar biasa, sesuatu yang hampir mustahil terjadi setelah bertahun-tahun koma. Semua orang terpaku, tidak percaya. Tapi di antara semua yang hadir, hanya Sinta yang tidak terkejut. Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu sejak awal bahwa keajaiban itu nyata. Malam itu, rumah besar itu tidak lagi sunyi. Ada kehidupan yang baru saja lahir kembali. Para pekerja menatap Sinta dengan rasa kagum dan hormat,
menyadari bahwa gadis muda dari desa itu telah membawa sesuatu yang tak bisa dibeli, kekuatan kasih dan doa. Namun Sinta tidak mencari pujian. Ia hanya berdiri di sisi ranjang, menatap Bu Rohma yang kini bernafas dengan lebih tenang. Dalam diam, ia mengucap syukur. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa terharu yang begitu dalam. Ketika ia keluar dari kamar malam itu, langit di luar sudah cerah kembali. Hujan telah berhenti, dan bintang-bintang bersinar lembut di atas langit kota. Sinta menatap ke atas, memejamkan mata, dan tersenyum kecil. Ia tahu, doa yang ia bisikkan setiap hari akhirnya sampai ke tempat yang seharusnya. Rumah besar itu kini memiliki cahaya baru. Bukan hanya dari lampu atau kemewahan, tapi dari kehidupan yang perlahan pulih. Dan di balik semuanya, ada seorang gadis sederhana yang dengan ketulusan hatinya telah menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Sinta tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, ia merasa benar-benar tenang. Karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap doa, sekecil apapun, punya waktu untuk didengar. Matahari baru saja terbit ketika sinarnya menembus jendela besar di sisi timur rumah megah itu, memantulkan kilau lembut di permukaan lantai marmer. Burung-burung kecil bernyanyi di taman belakang, menciptakan harmoni alam yang menenangkan hati. Sinta, seperti biasa, sudah terjaga lebih awal dari semua penghuni rumah. Ia menyiapkan bunga-bunga segar dari taman untuk dibawa ke kamar Bu Rohma. Ada perasaan berbeda yang mengalir di dadanya pagi itu, sebuah kehangatan yang tak dapat ia jelaskan. Sejak malam ketika Bu Rohma sempat membuka matanya, suasana rumah itu berubah sepenuhnya. Semua orang bekerja dengan semangat baru, seolah kehidupan kembali berdenyut di setiap dinding dan ruangan. Perawat pribadi yang dulu tampak lelah kini lebih bersemangat, dan bahkan Bu Ratna, yang biasanya tegas dan jarang tersenyum, tampak lebih lembut saat berbicara. Namun bagi Sinta, perubahan itu bukan sekadar peristiwa medis atau kabar gembira biasa. Ia melihatnya sebagai jawaban dari doa yang selama ini ia tanam dalam diam. Hatinya masih tergetar setiap kali mengingat momen ketika kelopak mata Bu Rohma bergerak. Bayangan itu menempel di benaknya seperti cahaya kecil yang tak pernah padam. Pagi itu, setelah menyiapkan bunga mawar putih dan kenanga yang baru mekar, Sinta melangkah perlahan menuju sayap timur. Ia membuka pintu kamar Bu Rohma dengan hati-hati. Cahaya lembut masuk ke dalam ruangan, menyingkap sosok wanita yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Wajah Bu Rohma tidak lagi sepucat dulu. Ada rona lembut di pipinya, dan napasnya lebih teratur. Perawat sedang memeriksa tekanan darah, dan ketika melihat Sinta datang, ia tersenyum kecil, memberi tanda agar gadis itu mendekat. Sinta menaruh bunga di meja samping, lalu menatap wajah Bu Rohma dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia mengucap syukur. Setiap kali melihat wanita itu, ia merasa seperti sedang menyaksikan bukti nyata bahwa keajaiban memang ada bagi mereka yang percaya. Beberapa hari setelah itu, perkembangan Bu Rohma semakin membaik. Ia masih belum sepenuhnya sadar, namun dokter mengatakan bahwa refleks tubuhnya merespons dengan baik. Setiap kali cahaya pagi masuk ke kamar, kelopak matanya bergerak sedikit, dan jari-jarinya kadang menggenggam lembut saat disentuh. Bagi Sinta, hal-hal kecil itu adalah tanda besar. Ia memperlakukan setiap gerakan itu seperti sapaan pertama dari jiwa yang sedang berusaha kembali ke dunia. Hari-hari Sinta kini diisi dengan semangat baru. Ia tidak lagi hanya membersihkan dan merawat, tapi juga menyiapkan ruangan agar selalu penuh dengan keindahan dan ketenangan. Ia mengganti spray dengan warna lembut, menata bunga setiap pagi, dan membuka jendela agar udara segar bisa masuk. Ia ingin setiap detik yang dialami Bu Rohma di dalam tidurnya tetap penuh kasih dan kehangatan. Malam-malamnya pun tak pernah lagi ia habiskan dalam tidur panjang. Sinta sering terjaga hingga larut,
duduk di kursi dekat ranjang sambil mengamati wajah wanita itu. Kadang ia menatap bintang di luar jendela, lalu kembali menatap Bu Rohma, berbisik pelan dalam hatinya agar wanita itu segera sadar dan melihat dunia yang menunggunya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, perubahan kecil terus terjadi. Hingga suatu pagi yang cerah, ketika Sinta sedang mengelap meja di dekat ranjang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Kelopak mata Bu Rohma terbuka perlahan, menampilkan sepasang mata yang bening namun masih samar. Wajah wanita itu tampak bingung, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Sinta berdiri kaku, tak berani bergerak. Air matanya mengalir tanpa sadar, tapi ia menahannya agar tidak menimbulkan suara. Hatinya bergetar hebat, antara syukur, haru, dan takjub yang bercampur jadi satu. Ia tahu bahwa inilah momen yang selama ini ia doakan. Perawat yang masuk beberapa menit kemudian segera memanggil dokter. Suasana kamar berubah menjadi sibuk, namun tetap terasa sakral. Semua orang bergerak cepat, namun dengan hati-hati, memastikan kondisi Bu Rohma stabil. Dokter menyebutnya sebagai tanda kesadaran awal, sebuah fase langka yang menandakan tubuh dan jiwa seseorang mulai menyatu kembali setelah lama terpisah. Namun di tengah kegembiraan itu, Sinta justru merasa diam. Ia berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pemandangan itu dengan mata yang basah. Dalam hati, ia merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah perantara kecil dari kehendak yang jauh lebih besar. Kabar tentang kesadaran Bu Rohma cepat menyebar di dalam rumah. Para staf rumah tangga berbisik penuh kagum, beberapa bahkan menangis haru. Rumah megah yang dulu sepi kini dipenuhi senyum dan ucapan syukur. Mereka tahu, kehidupan yang sempat hilang kini perlahan kembali. Di tengah suasana bahagia itu, satu kabar lain juga datang. Adrian, putra tunggal Bu Rohma yang telah lama tinggal di luar negeri, dikabarkan akan segera pulang setelah mendengar kondisi ibunya. Selama ini, ia jarang kembali karena pekerjaan dan karena rasa sedih yang mendalam melihat ibunya koma bertahun-tahun. Kini, mendengar ibunya mulai sadar, ia memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwal. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan menyambut kedatangan Adrian. Rumah dibersihkan lebih teliti, taman ditata lebih indah dari biasanya, dan semua pekerja bekerja dengan semangat baru. Namun di antara semua orang, Sinta merasa paling gelisah. Ia tidak tahu harus bagaimana bersikap nanti di hadapan anak dari wanita yang telah ia rawat dengan sepenuh hati. Sinta bukan siapa-siapa di rumah itu, hanya pembantu yang datang dari desa kecil. Tapi di dalam dirinya ada rasa hangat yang tumbuh, bukan karena kebanggaan, melainkan karena ikatan batin yang ia rasakan terhadap keluarga ini, terutama Bu Rohma. Ia takut dianggap lancang, namun juga tidak bisa menyangkal rasa sayangnya yang tulus. Hari yang dinantikan pun tiba. Langit pagi tampak cerah, dan udara membawa aroma bunga yang baru disiram. Sinta bangun lebih awal, menyiapkan bunga mawar putih untuk diletakkan di kamar Bu Rohma. Ia menatap wajah wanita itu yang kini sudah membuka mata dengan lebih stabil, meski belum bisa berbicara banyak. Ada cahaya di mata itu yang membuat dada Sinta hangat, cahaya kehidupan yang baru lahir kembali. Ketika suara mobil terdengar di halaman depan, seluruh penghuni rumah berkumpul untuk menyambut. Dari kejauhan, sosok pria tinggi dengan langkah tegap keluar dari mobil. Wajahnya tegas namun memancarkan kelelahan emosional yang dalam. Ia adalah Adrian, putra yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesibukan, membawa luka yang disembunyikan oleh senyum formal di depan banyak orang. Adrian segera menuju kamar ibunya, dan seluruh rumah tenggelam dalam keharuan. Para staf menunduk memberi hormat, sementara Sinta berdiri di belakang, menyaksikan dari jauh. Saat ia melihat Adrian duduk di sisi ranjang ibunya, memegang tangannya dengan mata berkaca-kaca, Sinta merasakan sesuatu yang hangat menyusup ke dalam dadanya, rasa lega yang begitu dalam.
Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian, Bu Rohma membuka mata lebih lebar, menatap wajah putranya. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan penuh air mata yang berbicara lebih dari apapun. Adrian menunduk, mencium tangan ibunya, dan suasana kamar itu menjadi begitu hening dan sakral. Sinta berdiri di sudut ruangan, tidak ingin mengganggu momen itu. Namun ketika pandangan Adrian beralih sekilas ke arahnya, ia melihat sosok gadis sederhana dengan seragam kerja yang lusuh namun wajahnya bersinar lembut. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat Adrian terdiam sesaat. Sesuatu yang tidak ia temukan pada banyak orang selama ini. Ia tidak tahu siapa gadis itu, tapi dalam diam ia merasakan ketulusan yang terpancar dari matanya. Hari itu menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi semua orang di rumah itu. Seorang ibu yang lama tertidur akhirnya membuka mata, dan seorang anak yang lama kehilangan arah akhirnya pulang untuk menemukan makna hidupnya kembali. Di tengah semua itu, berdirilah Sinta, gadis yatim dari desa kecil yang dengan doa dan kasihnya telah menjadi jembatan antara keajaiban dan cinta. Malam pun tiba. Setelah semua orang beristirahat, Sinta kembali duduk di taman, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia memejamkan mata, mengingat kembali perjalanan yang telah ia lalui. Ia datang ke kota hanya untuk mencari pekerjaan demi menyembuhkan kakeknya dan memperbaiki rumahnya. Tapi kini ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, arti keberadaan dirinya. Ia menyadari bahwa kadang Tuhan menempatkan seseorang di tempat yang tidak terduga bukan untuk sekadar bekerja atau bertahan hidup, tapi untuk menjadi alat kecil dalam rencana besar yang menyalakan kehidupan orang lain. Udara malam terasa hangat di kulitnya. Dari jendela kamar di sayap timur, cahaya lampu masih menyala lembut. Sinta tahu, di dalam sana Bu Rohma sedang tidur dengan tenang, dan Adrian duduk menemani ibunya setelah sekian lama berpisah. Ia menatap bintang terakhir yang tampak paling terang dan tersenyum kecil. Dalam hati, ia berbisik bahwa hidup memang tak selalu adil, tapi selalu penuh kejutan bagi mereka yang sabar dan percaya. Di rumah besar yang dulu sepi dan dingin itu, kini tumbuh kehidupan baru. Semua berawal dari doa seorang gadis sederhana yang tidak pernah berhenti berharap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta merasa bahwa dunia benar-benar mendengarnya. Udara pagi di halaman rumah besar itu terasa berbeda. Embun di ujung daun tampak lebih jernih, angin yang berhembus membawa aroma kehidupan baru. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kesunyian, rumah keluarga itu kini kembali berdenyut oleh harapan. Setiap langkah kaki yang terdengar di koridor membawa nuansa bahagia yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sinta, gadis yatim yang datang dari desa jauh, kini berjalan di sepanjang taman sambil membawa sekeranjang bunga segar. Ia memetik bunga itu sendiri sejak subuh, memilih kelopak yang paling mekar, lalu menatanya dengan hati-hati. Di setiap tangkai bunga, ia seperti menitipkan rasa syukurnya yang tak henti. Sudah beberapa hari sejak Bu Rohma benar-benar membuka matanya dan mulai bisa berbicara pelan. Kondisinya memang belum pulih sepenuhnya, tetapi kesadarannya telah membawa kehidupan kembali ke dalam rumah itu. Semua orang di rumah tampak bekerja dengan semangat baru. Mereka tersenyum lebih sering, dan suasana yang dulu hening kini dipenuhi tawa kecil dan ucapan syukur. Namun di tengah kebahagiaan itu, hati Sinta justru dipenuhi campuran perasaan yang sulit ia pahami. Ia bahagia karena Bu Rohma membaik, tetapi juga bingung akan tempatnya di rumah itu sekarang. Ia bukan keluarga, hanya pembantu yang kebetulan ada di sana ketika keajaiban terjadi. Tapi entah mengapa, setiap kali ia berada di dekat Bu Rohma, hatinya terasa tenang, seperti menemukan sosok ibu yang selama ini ia rindukan dalam diam. Sejak Adrian, putra Bu Rohma, kembali dari luar negeri, suasana rumah menjadi lebih ramai. Ia sering menemani ibunya, membawa tawa dan cerita baru ke ruangan yang dulu sunyi. Semua orang menyambutnya dengan hormat dan kagum.
Ia dikenal sebagai pria muda sukses yang menjalankan perusahaan besar di luar negeri, namun di balik ketegasannya, tampak jelas rasa kasih yang mendalam terhadap ibunya. Bagi Sinta, melihat hubungan mereka adalah pemandangan yang indah sekaligus mengharukan. Ia sering melihat Adrian duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya dengan sabar. Kadang Bu Rohma tidak berbicara banyak, tetapi matanya berbinar lembut setiap kali putranya datang. Ada bahasa hati di antara mereka yang tak membutuhkan kata-kata. Suatu pagi, Sinta sedang mengganti vas bunga di kamar Bu Rohma ketika Adrian masuk dengan langkah tenang. Ia menyapa semua orang dengan sopan, lalu duduk di sisi ranjang. Sinta, yang tidak ingin mengganggu, berusaha bergerak cepat menyelesaikan pekerjaannya. Namun setiap kali ia lewat di belakang Adrian, hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia merasa kecil di hadapan sosok pria yang begitu berwibawa itu, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang menenangkan. Adrian sebenarnya memperhatikan gadis itu sejak hari pertama ia datang. Bukan karena kecantikan yang mencolok, tetapi karena cara gadis itu bergerak, penuh ketulusan, tanpa pamrih, dan selalu dengan lembut. Ia memperhatikan bagaimana Sinta memperlakukan ibunya, bukan sebagai majikan, melainkan seperti seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati. Dalam kesederhanaannya, Sinta memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh banyak orang yang selama ini ada di sekitarnya. Ketulusan yang murni. Hari-hari berjalan dengan ritme baru. Bu Rohma perlahan membaik. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya merespons pengobatan dengan sangat baik, dan dalam waktu tidak lama, ia bisa mulai menjalani terapi untuk berjalan kembali. Setiap kabar baik itu disambut dengan air mata bahagia oleh semua penghuni rumah. Namun, kebahagiaan seringkali datang bersama ujian kecil yang menguji ketulusan hati manusia. Bagi Sinta, ujian itu datang dalam bentuk perasaan yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Ia mulai memikirkan Adrian lebih dari sekadar putra majikannya. Setiap kali melihatnya duduk di taman atau berbicara dengan sopan kepada semua orang, hatinya bergetar halus. Ia berusaha menolak, mengingat siapa dirinya, tapi perasaan bukan sesuatu yang bisa diatur. Suatu sore, saat langit mulai berwarna oranye keemasan, Sinta sedang menyapu daun kering di taman. Ia menatap langit, teringat pada masa lalunya di desa. Hidupnya dulu sederhana. Ia terbiasa bangun pagi, membantu kakek Fikri di sawah, lalu menimba air dari sumur tua di belakang rumah. Hidup keras, tapi selalu penuh doa. Kini, di tempat yang begitu megah, ia justru merasa seperti orang asing yang sedang belajar memahami arti kebahagiaan baru. Ia bersyukur karena bisa merawat Bu Rohma, tapi di dalam hatinya ia takut. Takut kehilangan kedamaian yang baru ia temukan jika suatu hari harus pergi dari rumah itu. Kakek Fikri yang ia tinggalkan di desa sering menjadi pengingatnya untuk tetap rendah hati. Dalam surat-surat yang dikirim lewat pos, kakeknya selalu menulis pesan sederhana, agar Sinta jangan lupa siapa dirinya, dan jangan berhenti berbuat baik walau dunia kadang tak adil. Sinta membaca setiap surat itu berulang-ulang, terutama ketika ia mulai merasa ragu dengan dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Bu Rohma mulai bisa duduk dengan bantuan, Sinta berada di sisi ranjangnya, menyiapkan bantal tambahan. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kasih. Ada kelembutan dalam sorotnya, seolah ia ingin mengucapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Sinta tahu bahwa pandangan itu mengandung rasa terima kasih yang dalam. Ia tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya, Bu Rohma mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh pipi Sinta. Sentuhan itu membuat Sinta menunduk haru. Ia merasa seperti seorang anak yang baru saja dipeluk ibunya setelah sekian lama terpisah. Dari sudut ruangan, Adrian melihat adegan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia belum pernah melihat ibunya menatap seseorang dengan begitu lembut sejak ayahnya meninggal. Dalam hatinya, ia tahu bahwa gadis itu telah membawa sesuatu yang berharga kembali ke dalam hidup mereka. Hari demi hari,
Hubungan antara mereka bertiga semakin erat. Sinta menjadi bagian penting dari keseharian keluarga itu, bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang kehadirannya memberi ketenangan. Ia selalu hadir di setiap pagi dengan senyum tulus dan doa lembut. Namun dunia di luar rumah itu mulai berbisik. Beberapa staf mulai membicarakan kedekatan Sinta dan Adrian. Mereka tidak berani menyampaikannya secara langsung, tapi desas-desus itu beredar pelan di antara mereka. Ada yang menganggapnya hal biasa, namun ada juga yang menilainya tidak pantas. Bagi sebagian orang, perbedaan antara keduanya terlalu jauh. Sinta mendengar bisikan itu suatu sore ketika sedang menjemur kain di belakang rumah. Ia tidak marah, hanya diam dan menunduk. Ia tahu dunia memang begitu. Orang sederhana sepertinya tidak bisa menghindari penilaian. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berubah. Tidak membiarkan kata orang memadamkan kebaikan yang ia bawa. Di sisi lain, Adrian mulai menyadari perasaannya yang tumbuh diam-diam. Ia tak bisa mengabaikan ketenangan yang ia rasakan setiap kali berbicara dengan Sinta, meskipun hanya tentang hal-hal sederhana seperti bunga, makanan, atau kebiasaan kecil ibunya. Dalam kesunyian malam, ia sering memikirkan gadis itu dan merasa seolah hidupnya yang selama ini berputar di dunia bisnis dan ambisi akhirnya menemukan makna yang sesungguhnya. Namun cinta yang tumbuh dalam diam seringkali paling sulit untuk diungkapkan. Adrian menahan perasaannya karena tahu betapa rapuh situasi yang ada. Ia tidak ingin Sinta merasa terbebani, apalagi menjadi sasaran pembicaraan orang. Ia memilih untuk menjaga jarak, tapi setiap kali melihat gadis itu tersenyum, hatinya justru semakin terikat. Hari demi hari berjalan dalam harmoni yang lembut namun penuh gejolak batin. Sinta tetap menjalani tugasnya dengan setia, merawat Bu Rohma dengan kasih, dan menjaga setiap sudut rumah agar selalu nyaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia percaya bahwa setiap langkah yang dijalani dengan hati bersih akan membawa kebaikan, bahkan jika jalannya berliku. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan dari arah selatan, membawa aroma hujan yang mendekat. Sinta duduk di teras belakang setelah semua pekerjaan selesai. Ia memandangi kolam kecil di tengah taman, melihat pantulan lampu di permukaannya. Di hatinya, ada rasa syukur yang mendalam. Ia tahu hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi gadis desa yang hanya berjuang demi bertahan hidup. Kini, ia menjadi seseorang yang keberadaannya membawa cahaya bagi orang lain. Tapi di balik semua itu, ada rasa canggung yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu posisinya, tahu batas yang harus ia jaga, namun juga tidak bisa memungkiri bahwa hatinya mulai mengenal rasa yang berbeda. Rasa yang hangat, namun juga menakutkan. Dari jendela di lantai atas, Adrian berdiri diam memandangi taman yang sama. Ia melihat sosok gadis itu duduk di bawah langit gelap, menatap air yang berkilau lembut. Dalam diam, ia tahu bahwa gadis itu bukan sekadar seseorang yang lewat dalam hidupnya. Ia adalah alasan mengapa hatinya kembali berdetak, mengapa rumah itu kembali hidup, dan mengapa ibunya bisa tersenyum lagi. Malam semakin larut, dan hujan pertama musim itu mulai turun perlahan. Tetesannya mengenai atap, menghasilkan suara lembut yang menenangkan. Sinta memejamkan mata, merasakan sejuknya angin dan damainya hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi ia percaya satu hal. Setiap kebaikan yang ditanam dengan tulus akan berbuah keajaiban pada waktunya. Dan di bawah rintik hujan malam itu, dua hati yang berasal dari dunia berbeda sama-sama belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan. Ia hanya mengenal ketulusan. Pagi di rumah besar keluarga Bu Rohma terasa berbeda dari biasanya. Udara yang biasanya lembut kini membawa hawa tegang yang samar. Langit yang biasanya biru cerah tampak mendung seolah ikut merasakan beban yang melingkupi penghuni rumah itu. Di tengah suasana yang berubah, langkah-langkah para pekerja rumah tangga terdengar lebih hati-hati, seakan takut menimbulkan suara yang tidak perlu.
Beberapa hari sebelumnya, dokter menyampaikan kabar gembira bahwa Bu Rohma akan segera pulih sepenuhnya. Namun, di balik sukacita itu, muncul pula hal yang tidak disangka siapapun. Saat kesadarannya mulai pulih, ingatan Bu Rohma juga perlahan kembali. Ingatan itu bukan hanya tentang masa bahagia, tetapi juga tentang malam gelap yang menandai awal dari semua penderitaannya. Malam kecelakaan yang membuatnya koma selama bertahun-tahun. Sinta, yang sedang menyapu lantai marmer ruang tengah, menyadari perubahan suasana itu. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara para staf saling berbisik. Tatapan mereka penuh rahasia dan kekhawatiran. Meski tidak tahu pasti apa yang terjadi, hatinya menangkap bahwa masa damai yang baru mereka rasakan tampaknya akan diuji lagi. Bu Rohma kini sering termenung di kursi dekat jendela kamarnya. Tatapan matanya kadang jauh, menembus batas waktu. Sinta sering melihatnya menatap kosong ke taman, tempat di mana bunga-bunga mawar mulai mekar kembali. Setiap kali Sinta datang mengganti air di vas atau merapikan bantal, wanita itu menatapnya lembut, tapi ada bayangan duka di balik tatapan itu. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan namun belum sanggup diucapkan. Adrian, sang CEO muda yang selama ini tampak tegar, mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, menunda rapat dan urusan kantornya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat muram. Malam-malam panjang ia lewati dengan duduk di ruang kerja ayahnya, menatap foto lama keluarganya yang terpajang di dinding. Di sana ada gambar mereka bertiga, ayahnya, ibunya, dan dirinya yang masih kecil, tersenyum tanpa tahu bahwa kebahagiaan itu kelak akan retak. Kabar bahwa kecelakaan yang menimpa Bu Rohma mungkin bukan sekadar kecelakaan biasa, membuat semuanya terasa lebih rumit. Beberapa hari sebelumnya, dokter pribadi keluarga menyampaikan hasil temuan baru. Di dalam laporan lama rumah sakit, ada hal-hal yang tidak sesuai. Luka-luka yang dialami Bu Rohma menunjukkan tanda-tanda aneh, seperti ada benturan yang disengaja. Adrian mulai menyelidikinya secara diam-diam, mencari tahu siapa yang mungkin terlibat dalam tragedi itu. Sinta, yang hanya mengetahui sedikit dari bisikan para pekerja, berusaha untuk tidak ikut mencampuri urusan keluarga majikannya. Ia tetap fokus pada tugasnya, merawat Bu Rohma, memastikan makanannya tepat waktu, dan menjaga taman agar selalu rapi seperti yang diinginkan wanita itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa badai sedang mendekat. Suatu siang, ketika ia sedang menata bunga di taman, angin berhembus cukup kencang, membuat beberapa kelopak beterbangan. Ia memungut satu persatu dengan hati-hati, tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat pada pesan kakek Fikri yang sering ia dengar sejak kecil, bahwa hidup tak selalu berjalan di bawah langit cerah, dan kadang, badai datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan jalan bagi cahaya baru. Pesan itu kini terasa nyata. Ia tahu, dalam setiap perubahan besar, selalu ada luka lama yang harus disembuhkan. Hari demi hari, suasana di rumah itu semakin tegang. Adrian sering berbicara lama dengan penasihat hukum keluarganya. Beberapa orang asing datang dan pergi dari rumah, membawa map dan dokumen. Semua itu tidak lepas dari perhatian Sinta, meski ia tak berani bertanya. Suatu malam, setelah semua penghuni rumah tertidur, Sinta masih terjaga di dapur. Ia sedang menyiapkan ramuan herbal untuk Bu Rohma, campuran bunga chamomile dan madu, yang biasa diminum sebelum tidur. Di tengah keheningan itu, ia mendengar langkah kaki Adrian menuju kamar ibunya. Langkah itu pelan, tapi terasa berat, seolah penuh beban. Beberapa menit kemudian, suara lembut Bu Rohma terdengar samar dari dalam kamar. Sinta berhenti sejenak, menatap pintu tertutup itu. Ia tidak bermaksud menguping, namun kalimat yang terdengar jelas membuat tubuhnya gemetar. Bu Rohma menyebut nama seseorang, nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, dengan nada getir, lalu menangis pelan. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar. Keesokan harinya,
Adrian tampak berbeda. Wajahnya kaku, matanya tajam, dan langkahnya tegas. Ia memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk mengumpulkan dokumen lama milik perusahaan ayahnya. Dari hasil penyelidikan itu, terkuak bahwa kecelakaan yang menimpa ibunya ternyata berkaitan dengan pengkhianatan dalam lingkaran terdekat keluarganya sendiri. Ada orang yang tega mengatur semuanya demi kekuasaan dan warisan. Kebenaran itu menghantam Adrian seperti badai. Selama ini ia menyalahkan dirinya karena merasa gagal menjaga ibunya. Ia mengira kecelakaan itu akibat kelalaiannya. Karena malam itu ia yang memohon agar ibunya menjemputnya dari kantor ayahnya yang jauh di luar kota. Namun kenyataannya, semua itu direncanakan oleh seseorang yang tak ia sangka. Dalam diam, Sinta memperhatikan perubahan dalam diri Adrian. Setiap kali ia melihat pria itu berjalan melewati taman, ada kesedihan dalam matanya yang sulit dijelaskan. Ia seperti seseorang yang sedang berjuang melawan amarah dan rasa bersalah sekaligus. Suatu pagi, Sinta mendapati Bu Rohma duduk di kursi roda di teras kamar. Wanita itu tampak lebih tenang dari sebelumnya. Sinta menyapanya dengan lembut, lalu membantu menyesuaikan posisi bantal di belakangnya. Saat itulah Bu Rohma menatapnya dengan mata yang teduh namun berair. Ia mengucap syukur pelan, lalu berkata bahwa dunia ini kadang memberi ujian yang berat bukan untuk menghukum, tapi untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus. Sinta tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menatap bunga-bunga di taman yang mulai layu. Di hatinya, ia merasa bahwa kalimat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Adrian yang sedang berjuang dengan masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Adrian mengumumkan kepada seluruh penghuni rumah bahwa sebagian besar urusan hukum sudah diselesaikan. Ia juga memutuskan untuk menutup beberapa bagian bisnis yang terlibat dalam konflik lama keluarganya. Keputusan itu membuat sebagian orang terkejut, bahkan menentangnya. Tapi Adrian tidak peduli. Ia ingin membangun kembali semuanya dengan cara yang bersih dan jujur, sesuai dengan nilai yang dulu diajarkan ayahnya, nilai yang sempat hilang di tengah ambisi dan keserakahan orang-orang di sekitarnya. Di tengah proses itu, Sinta menjadi tempat Adrian menemukan ketenangan. Meski mereka jarang berbicara panjang, setiap kehadiran gadis itu seperti memberi ruang bagi hatinya untuk bernapas. Ia merasa aman berada di dekatnya, karena tahu Sinta tidak pernah menilai atau menuntut apapun darinya. Dalam setiap kesunyian yang mereka bagi, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Malam demi malam berlalu. Rumah besar itu mulai pulih dari ketegangan. Bu Rohma sudah mulai bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan tongkat. Ia lebih sering tersenyum dan berbicara dengan semua orang, seolah ingin menebus tahun-tahun panjang yang hilang dalam tidur panjangnya. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada hal baru yang tumbuh dalam diam. Adrian mulai menyadari bahwa rasa yang ia miliki untuk Sinta bukan sekadar rasa hormat atau kagum. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin melindungi gadis itu dari dunia luar yang keras. Bagi Sinta sendiri, perubahan itu terasa seperti mimpi yang samar. Ia menyadari bahwa Adrian semakin sering berada di sekitarnya. Kadang ia muncul di taman saat Sinta sedang menyiram bunga, atau berdiri di dapur sambil memperhatikan cara gadis itu menyiapkan teh untuk ibunya. Meski tak banyak kata, kehadiran itu membuat Sinta merasa diterima, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang berarti. Namun, ia juga tahu batasnya. Setiap kali perasaan itu mulai tumbuh, ia menegurnya dalam hati. Ia mengingat pesan kakek Fikri bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang keikhlasan memberi dan melihat orang yang dicintai bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersamanya. Hari itu, langit tampak cerah. Sinta duduk di bawah pohon flamboyan, menata bunga-bunga yang baru ia petik. Adrian datang tanpa suara, berdiri tidak jauh darinya. Ia menatap gadis itu yang sedang bekerja dengan tenang, dan dalam diam,
Ia merasa seperti sedang menatap sosok cahaya di tengah dunia yang pernah gelap. Bagi Adrian, gadis itu adalah pengingat tentang apa yang benar. Tentang ketulusan, kesabaran, dan kekuatan yang lahir dari kelembutan. Dalam dirinya, ia menemukan kembali nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh ibunya, bahwa cinta dan kebaikan selalu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka yang paling dalam. Dan di tengah semua kesibukan, di antara kenangan dan luka lama yang perlahan sembuh, rumah itu kembali berdenyut dengan kehidupan baru. Bunga-bunga di taman mekar serentak, seolah ikut merayakan kembalinya kebahagiaan yang lama hilang. Namun, di hati Sinta, masih ada kegelisahan yang lembut. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu berjalan tanpa ujian. Hidup mengajarkan bahwa setelah langit cerah, bisa saja badai datang lagi. Tapi ia juga tahu, selama hati tetap tulus, tidak ada badai yang bisa benar-benar memadamkan cahaya kebaikan. Dan begitu matahari sore menembus dedaunan, menerangi wajah mereka yang tenang, ada sesuatu yang berubah di udara. Sebuah ketenangan yang datang setelah kebenaran terungkap, dan sebuah harapan baru yang perlahan tumbuh di antara dua dunia yang dulu begitu jauh. Langit pagi di rumah besar itu memantulkan warna keemasan yang lembut. Burung-burung kecil kembali bertengger di cabang pohon flamboyan di halaman depan, menyanyikan melodi damai yang menandakan kehidupan telah berputar lagi dengan tenang. Setelah berbagai badai yang sempat mengguncang, keluarga itu kini mencoba menata kembali keseharian mereka. Bu Rohma yang dulu terbaring lama kini sudah mulai berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat, semangatnya begitu hidup. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan membaca, menulis catatan kecil, dan terkadang menemani Sinta di taman untuk berbincang ringan. Setiap kali mereka bersama, suasana terasa begitu hangat. Ada kedekatan yang tidak dibangun oleh status, melainkan oleh kasih yang tulus dan saling menghargai. Sinta sendiri kini lebih tenang. Hari-harinya kembali diisi dengan pekerjaan yang ia cintai, merawat taman, menyiapkan makanan, dan memastikan rumah selalu terasa nyaman. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan baru yang tumbuh perlahan. Perasaan yang tidak bisa ia sebut dengan kata apapun, tapi setiap kali Adrian melintas di dekatnya, hatinya berdebar halus tanpa alasan. Adrian, sang CEO muda yang kini lebih sering di rumah, tampak berbeda dari dirinya yang dulu. Ia tidak lagi sesibuk sebelumnya, tidak lagi menghabiskan seluruh waktu dengan dunia bisnis. Seolah hidupnya telah menemukan arah baru. Waktu yang ia habiskan bersama ibunya membuatnya semakin menyadari arti kebahagiaan yang sederhana. Ia juga tak menampik bahwa kehadiran Sinta telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Gadis itu seperti embun di pagi hari, datang tanpa suara, tapi membawa kesejukan yang tak tergantikan. Dalam setiap langkahnya, ada kelembutan yang tidak dibuat-buat. Dalam setiap tindakannya, ada keikhlasan yang membuat siapapun merasa damai. Adrian, yang sebelumnya hidup di dunia penuh persaingan dan ketegangan, merasa seolah menemukan tempat pulang setiap kali melihat Sinta bekerja di taman. Hari itu, Bu Rohma meminta Sinta menemaninya ke taman belakang. Di sana, di antara bunga mawar yang sedang bermekaran, mereka duduk berdua di bangku panjang yang menghadap ke kolam kecil. Sinta menyiapkan minuman hangat dan meletakkannya di meja kecil di samping kursi. Udara pagi begitu segar, dan sinar matahari menembus celah dedaunan, menimbulkan bayangan yang bergerak lembut di permukaan air. Bu Rohma menatap taman itu lama, lalu memejamkan mata sejenak, seolah menikmati ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Ia kemudian menatap Sinta dengan senyum penuh makna. Dalam tatapan itu, ada rasa sayang seorang ibu kepada anak yang telah menolongnya. Ia tahu betul bahwa gadis sederhana di depannya ini bukan hanya pekerja biasa. Ia adalah cahaya yang dikirim Tuhan untuk menghidupkan kembali hatinya yang dulu mati rasa. Sejak hari Bu Rohma sadar dari koma, ia sering memperhatikan hubungan diam-diam antara putranya dan gadis itu.
Ia melihat cara Adrian menatap Sinta, bukan dengan pandangan majikan kepada pembantu, tapi dengan kekaguman yang dalam. Ia juga melihat bagaimana Sinta selalu menunduk hormat, menjaga jarak, dan berusaha menahan perasaan yang mungkin tak berani ia akui. Dalam diam, Bu Rohma mengerti bahwa cinta sedang tumbuh di antara keduanya, perlahan tapi pasti. Namun cinta bukanlah hal sederhana di dunia mereka. Rumah besar itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga simbol status dan kehormatan keluarga besar. Setiap langkah Adrian selalu diperhatikan banyak mata, keluarga, rekan bisnis, bahkan masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang, hubungan antara seorang CEO muda pewaris perusahaan besar dan pembantu sederhana adalah hal yang tak pantas dibayangkan. Desas-desus mulai terdengar. Beberapa pekerja rumah tangga lain membicarakan kedekatan mereka dengan nada sumbang. Ada yang berbisik bahwa Sinta terlalu berani, ada pula yang menilai Adrian terlalu terbuka terhadap seorang pembantu. Sinta mendengarnya, tapi memilih diam. Ia tahu, menjaga ketenangan lebih berharga daripada membela diri. Dalam hati, ia hanya berdoa agar niat baiknya selalu dilindungi dari pandangan buruk manusia. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Adrian berdiri di balkon lantai 2 sambil menatap taman di bawah. Ia melihat Sinta sedang menata pot bunga yang baru datang dari toko langganan. Gerakannya lambat tapi pasti, setiap langkahnya seolah menari dalam irama yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Adrian tersenyum kecil. Dalam hidupnya yang penuh kesibukan, hanya gadis itu yang mampu membuat dunia terasa berhenti sejenak. Ia tahu apa yang ia rasakan, tapi ia juga tahu bahwa dunia tidak akan memandang perasaan itu dengan mudah. Meski begitu, hatinya tidak bisa berbohong. Ia telah jatuh hati pada seseorang yang bahkan mungkin tidak pernah berani memimpikannya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang damai tapi penuh ketegangan halus. Ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Adrian semakin berhati-hati dalam bersikap, takut menimbulkan salah paham. Sinta pun menjaga diri lebih ketat, memastikan tak ada alasan bagi siapapun untuk berbicara buruk. Namun, justru dalam usaha menjaga jarak itulah, rasa di antara mereka semakin tumbuh kuat. Bu Rohma yang bijak melihat semuanya dengan hati seorang ibu. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran hati. Ia melihat dalam diri Sinta sebuah kehangatan yang tak bisa dibeli oleh status atau harta. Ia melihat gadis itu memeluk dunia dengan kebaikan tanpa pamrih. Dalam hatinya, Bu Rohma sudah membuat keputusan. Jika suatu hari putranya menginginkan gadis itu, ia akan mendukung tanpa ragu. Sinta semakin sibuk di taman. Bunga-bunga yang ia tanam beberapa bulan lalu kini mekar serentak. Ia menyebutnya Taman Doa, karena di setiap bunga yang tumbuh, ia menanamkan harapan agar dunia yang keras ini menjadi sedikit lebih lembut. Setiap kelopak bunga yang merekah seolah menjadi saksi bisu perjalanan hatinya, dari gadis desa sederhana hingga seseorang yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari keluarga besar yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Suatu malam, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran. Sebagian pohon di taman hampir roboh, dan air hujan mengalir deras di halaman. Sinta berlari keluar dengan payung di tangan, menyelamatkan beberapa pot bunga kecil agar tidak hanyut. Pakaian yang ia kenakan basah, namun ia tak peduli. Ia hanya ingin melindungi bunga-bunga itu, karena baginya, setiap bunga memiliki arti tersendiri, kenangan, doa, dan cinta yang diam-diam ia titipkan. Adrian yang baru pulang dari pertemuan melihatnya dari jauh. Di bawah deras hujan, gadis itu tampak kecil namun begitu kuat. Setiap gerakannya memancarkan keberanian yang tidak dibuat-buat. Dalam hatinya, Adrian merasa seperti melihat makna cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang kemewahan atau janji indah, tapi tentang ketulusan yang tidak peduli pada keadaan. Keesokan paginya, ketika hujan reda, taman tampak basah namun segar.
Bunga-bunga itu selamat, berdiri tegak meski diterpa badai semalam. Sinta duduk di bangku kayu yang masih lembab, menatap hasil pekerjaannya dengan senyum kecil. Ia tidak tahu bahwa dari jendela lantai atas, Adrian memperhatikannya diam-diam, merasa bahwa keteguhan hati gadis itu adalah keindahan yang tak bisa ia temukan dimanapun. Hari-hari berlalu. Desas-desus di rumah mulai mereda, mungkin karena semua orang lelah membicarakannya. Namun di balik ketenangan itu, hubungan Adrian dan Sinta semakin dalam. Bukan melalui kata-kata, tapi melalui tindakan kecil yang bermakna. Sinta selalu memastikan minuman hangat tersaji di ruang kerja Adrian setiap malam, sementara Adrian diam-diam memerintahkan agar upah dan fasilitas kerja Sinta ditingkatkan tanpa sepengetahuannya. Bu Rohma, yang semakin sehat, mulai sering memanggil Sinta untuk menemani sarapan atau sekadar berbincang ringan. Kadang ia meminta Sinta duduk di sampingnya, bukan berdiri seperti biasanya. Hal itu membuat beberapa staf rumah tangga bingung, tapi mereka tak berani menentang. Dalam hati, Sinta merasa bersalah karena mendapat perlakuan istimewa. Namun Bu Rohma selalu menatapnya dengan senyum yang menenangkan, seolah berkata bahwa kasih tidak mengenal posisi. Sore itu, taman dipenuhi sinar matahari lembut yang menembus daun-daun basah. Bunga-bunga berwarna putih dan ungu bergoyang pelan tertiup angin. Sinta berdiri di tengah taman, menatap langit yang mulai memerah. Di saat yang sama, Adrian berjalan mendekat dari arah belakang rumah, mengenakan pakaian sederhana tanpa jas atau atribut kemewahan yang biasa ia kenakan. Mereka berdiri tak jauh, hanya dipisahkan oleh beberapa langkah dan udara sore yang sejuk. Tidak ada kata di antara mereka, tapi pandangan mata yang bertemu seolah berbicara lebih dari apapun. Di situ, di bawah langit senja, dua dunia yang berbeda bertemu tanpa dinding. Tak ada status, tak ada batas. Hanya ada dua hati yang sama-sama belajar bahwa cinta sejati tidak memandang dari mana seseorang berasal, tapi siapa dia sebenarnya. Bagi Sinta, momen itu adalah doa yang dikabulkan tanpa perlu diucapkan. Bagi Adrian, itu adalah kepastian bahwa ia tidak ingin hidup tanpa gadis yang telah mengajarinya arti ketulusan. Dan ketika angin sore membawa aroma tanah basah yang segar, taman itu seakan menjadi saksi bisu, bahwa cinta yang tumbuh dari hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah dunia yang penuh perbedaan. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah menyembunyikan matahari di balik tirai awan yang berat. Rumah besar keluarga Bu Rohma dipenuhi aroma lembut dari taman bunga yang baru disiram embun. Di halaman belakang, Sinta sedang menyiapkan beberapa pot mawar baru yang akan dipindahkan ke dekat kolam, sementara Bu Rohma dan Adrian menikmati sarapan ringan di teras. Sudah beberapa bulan sejak Bu Rohma pulih sepenuhnya. Wajahnya kembali berseri, langkahnya lebih tegap, dan semangat hidupnya tumbuh kembali. Ia tak lagi hanya duduk di kursi roda, kini ia sering berjalan di taman bersama Sinta, bercerita tentang masa lalu yang penuh warna, seolah menebus tahun-tahun panjang yang hilang saat ia terbaring tak sadarkan diri. Sinta menjadi bagian dari kehidupan mereka, tak hanya sebagai pekerja, tapi sebagai jiwa yang membawa kesejukan. Seluruh rumah terasa berbeda sejak ia datang. Bunga selalu bermekaran, udara selalu terasa hangat, dan suasana hati setiap orang di rumah itu menjadi lebih ringan. Adrian, yang kini terlihat lebih manusiawi dari sebelumnya, perlahan membuka sisi lembut dalam dirinya yang dulu tertutup oleh kesibukan dunia bisnis. Ia tak lagi mengukur kebahagiaan dari angka atau laporan perusahaan, melainkan dari hal-hal kecil, dari tawa ibunya, dari aroma teh sore hari, dan dari kehadiran gadis sederhana yang telah menjadi alasan hatinya berdebar tanpa ia sadari. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Adrian telah mempersiapkan sesuatu yang ia rencanakan selama berminggu-minggu. Sebuah kejutan kecil untuk Sinta. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kejujuran. Ia meminta bantuan ibunya untuk menyiapkan taman di sore hari.
Ia bahkan menanam sendiri beberapa bunga putih di tengah taman, warna kesukaan Sinta. Sinta, tentu saja, tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasa hari itu lebih sibuk dari biasanya karena banyak bunga yang perlu dirapikan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa Bu Rohma mungkin akan mengadakan acara keluarga. Tidak sedikit pun ia menduga bahwa hari itu akan menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Sore pun datang. Langit mulai berwarna jingga pucat. Udara terasa lembab, seolah pertanda hujan akan turun. Taman belakang rumah tampak indah luar biasa, bunga-bunga putih berbaris rapi di sepanjang jalan setapak yang mengarah ke kolam kecil di tengah taman. Di sanalah Adrian berencana menyatakan isi hatinya, di tempat yang dulu menjadi awal kedekatan mereka, di mana Sinta pernah menanam bunga pertama untuk Bu Rohma. Namun tak lama setelah semua siap, datang kabar yang membuat dunia Sinta seolah berhenti berputar. Sebuah telepon dari tetangga di desa Sukamaju mengabarkan bahwa kakek Fikri jatuh sakit parah. Suaranya bergetar di ujung sambungan, mengatakan bahwa keadaan sang kakek sudah sangat lemah dan memerlukan kehadiran Sinta secepatnya. Tangannya gemetar saat menutup telepon. Ia terdiam lama, matanya mulai basah. Seluruh ingatan tentang masa kecilnya, tentang tawa kakek Fikri di pagi hari, tentang kebun kecil mereka di desa, tentang doa-doa sederhana yang selalu sang kakek bisikkan sebelum tidur. Semua berputar dalam benaknya seperti film lama yang menyayat hati. Tanpa banyak bicara, ia segera berkemas. Beberapa pakaian dimasukkan ke dalam tas kecil. Ia berpamitan pada Bu Rohma, yang langsung memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Wajah Bu Rohma menunjukkan empati yang dalam, ia memeluk Sinta erat dan mendoakan agar gadis itu diberi kekuatan. Adrian, yang sedang bersiap di taman, mendengar kabar itu dari ibunya. Rencana yang ia simpan rapi selama berminggu-minggu sirna begitu saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada cinta seorang cucu kepada kakeknya. Ia menatap langit yang mulai gelap, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara sedih karena kehilangan momen, dan haru karena menyadari betapa tulus hati gadis yang ia cintai. Sinta berangkat sore itu juga, menaiki bus terakhir menuju desa. Langit yang kelabu kini berubah menjadi gelap. Hujan mulai turun, pertama perlahan, lalu deras menghantam kaca bus, menimbulkan suara ritmis yang mengiringi perjalanan panjang. Sinta duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Di luar, lampu-lampu kota tampak kabur tertutup air hujan. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, seolah takut kehilangan satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan rumah. Di dalam tas itu ada foto lama kakek Fikri yang sedang tersenyum, memegang cangkul di ladang bunga kecil mereka, foto yang selalu ia bawa sejak pertama kali berangkat ke kota. Hujan di luar seperti menyuarakan isi hatinya. Setiap tetes air terasa seperti kenangan yang jatuh satu persatu. Ia teringat bagaimana kakeknya dulu selalu mengajarinya untuk kuat dan sabar. Meski hidup seringkali tak adil. Ia juga teringat pesan terakhir sang kakek sebelum ia pergi ke kota. Bahwa bekerja dengan hati yang jujur akan selalu membawa berkah, meski tak selalu langsung terlihat. Setibanya di desa, malam sudah larut. Hujan belum juga berhenti. Jalanan becek dan gelap, hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah. Sinta berlari menembus hujan, melewati jalan setapak yang dulu begitu akrab baginya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena lelah, tapi karena takut terlambat. Ketika sampai di rumah, ia melihat pintu sudah terbuka sedikit. Aroma obat dan kayu basah memenuhi udara. Di dalam kamar sederhana itu, kakek Fikri terbaring lemah di atas kasur tua. Wajahnya pucat, tapi masih ada senyum lembut yang tersisa di bibirnya. Matanya yang keruh bergerak perlahan saat mendengar langkah kaki cucunya. Sinta berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan kasar yang dulu sering menuntunnya menanam bunga. Air matanya mengalir tanpa suara. Kakek Fikri mencoba berbicara, tapi suaranya hampir tak terdengar. Dengan napas tersengal,
Ia menyebut nama cucunya, lalu tersenyum. Dalam senyum itu, ada rasa bangga dan damai, seolah seluruh perjuangannya telah terbayar. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala Sinta, memberi restu terakhir tanpa kata. Setelah itu, napasnya semakin pelan, sampai akhirnya berhenti dalam keheningan yang menyesakan. Sinta menunduk, menahan tangis yang akhirnya pecah. Di luar, hujan semakin deras, seolah langit pun ikut berduka. Rumah kecil itu menjadi saksi cinta tanpa batas antara seorang kakek dan cucu yang saling menjaga sampai akhir. Malam itu, Sinta duduk lama di samping jenazah kakek Fikri. Ia tidak bisa tidur. Dalam kesedihan yang dalam, ada rasa syukur yang aneh. Syukur karena ia sempat datang, karena ia sempat memegang tangan itu untuk terakhir kalinya, karena ia tahu cinta sejati tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata. Keesokan paginya, warga desa datang membantu prosesi pemakaman. Semua mengenal kakek Fikri sebagai orang baik, ramah, dan selalu membantu siapapun yang kesulitan. Banyak yang meneteskan air mata saat mengiringi kepergiannya ke pemakaman kecil di belakang bukit, tempat bunga liar tumbuh tanpa perlu ditanam. Sinta menabur bunga di atas makam itu dengan tangan gemetar. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan meneruskan kebaikan yang selalu diajarkan sang kakek, tentang kejujuran, ketulusan, dan kasih yang tidak memilih kepada siapa diberikan. Beberapa hari berlalu di desa. Sinta tinggal lebih lama dari rencana, membantu membersihkan rumah dan membereskan peninggalan kecil kakeknya. Di dalam laci tua, ia menemukan buku catatan berisi tulisan tangan kakek Fikri. Isinya bukan pesan panjang, hanya beberapa baris sederhana tentang kehidupan. Salah satunya berbunyi, "Bunga akan selalu tumbuh di tanah yang baik, meski tidak semua orang mau menanamnya. Hati manusia pun begitu, akan berbuah jika dirawat dengan kasih dan kesabaran." Kalimat itu menancap kuat di hati Sinta. Ia tahu bahwa meski kakeknya telah tiada, ajaran itu akan terus hidup di dalam dirinya. Seminggu kemudian, setelah urusan di desa selesai, Sinta kembali ke kota. Perjalanan kali ini terasa berat. Ia meninggalkan rumah masa kecilnya, tapi ia juga membawa kekuatan baru dalam dirinya. Di dalam bus, ia duduk tenang menatap jalan, membiarkan angin sore mengeringkan sisa air matanya. Ketika ia tiba di rumah besar keluarga Bu Rohma, suasana sudah berbeda. Taman belakang tampak lebih indah dari sebelumnya. Bunga-bunga putih yang ditanam Adrian kini mekar sempurna. Sinta berjalan perlahan melewati jalan setapak itu, mengenali setiap aroma dan warna yang begitu akrab baginya. Di ujung taman, Adrian berdiri menatapnya dari kejauhan. Wajahnya tampak lega sekaligus sedih. Ia tahu apa yang telah terjadi di desa. Ia tahu kehilangan seperti apa yang sedang dirasakan gadis itu. Tapi di balik duka itu, ia juga melihat sesuatu yang baru di mata Sinta. Kedewasaan, ketenangan, dan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam diam, mereka saling memandang. Tak ada kata, tak ada air mata, hanya keheningan yang lembut di antara mereka. Di atas mereka, langit perlahan cerah setelah berhari-hari mendung. Sinar matahari menembus awan, jatuh di atas bunga-bunga yang basah, membuat taman itu berkilau seperti lautan kecil dari cahaya. Dan di situ, di tengah taman yang penuh kehidupan, Sinta menatap langit dan berbisik dalam hati, mengirim doa untuk seseorang yang telah membesarkannya dengan cinta. Terima kasih, Kek. Aku akan terus menanam kebaikan seperti yang kau ajarkan. Pagi di kota itu terasa berbeda setelah hujan panjang berlalu. Udara yang biasanya padat oleh debu kini terasa lebih bersih dan segar. Tetes-tetes air masih menggantung di ujung daun mawar di taman belakang rumah besar keluarga Bu Rohma, memantulkan sinar matahari pagi yang lembut seperti permata kecil. Di taman itu, segala sesuatu tampak hidup kembali. Bunga-bunga mekar sempurna, rerumputan hijau basah oleh embun, dan suara burung terdengar seperti nyanyian syukur. Di antara pemandangan damai itu,
Sinta berdiri dengan wajah tenang, memandangi bunga-bunga putih yang dulu ditanam Adrian untuknya. Setiap kelopak seolah menyimpan kisah perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari desa kecil di Sukamaju hingga rumah megah yang kini menjadi tempatnya mengabdi, dari air mata kehilangan hingga ketenangan yang datang perlahan seperti fajar setelah badai. Sudah beberapa minggu sejak kepergian kakek Fikri. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi waktu mulai menjahitnya dengan benang lembut bernama ketulusan. Sinta belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju pengertian yang lebih dalam tentang hidup. Ia tidak lagi memandang dunia dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur karena pernah dicintai sedalam itu. Bu Rohma kini sepenuhnya sehat. Wajahnya berseri, tubuhnya kuat, dan langkahnya penuh keyakinan. Ia kerap berjalan di taman bersama Sinta setiap pagi, berbicara tentang kehidupan, tentang bunga, dan tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia sering berkata bahwa hidup adalah perjalanan untuk saling menyembuhkan. Dalam hati, Sinta tahu kata-kata itu juga ditujukan untuk dirinya. Adrian, di sisi lain, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Setelah kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya di hari yang direncanakan, ia memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Ia memahami bahwa cinta tidak harus dikejar dengan tergesa-gesa, karena yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Hari itu, udara terasa hangat. Sinar matahari menembus jendela ruang makan dan jatuh di atas meja kayu panjang, menciptakan pantulan keemasan yang indah. Bu Rohma memutuskan untuk mengadakan makan siang keluarga sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada tamu penting. Hanya dirinya, Adrian, dan Sinta. Ia ingin merayakan kehidupan, bukan kemewahan. Sinta membantu menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia menata bunga segar di meja makan, memastikan setiap sudut ruangan tampak rapi dan nyaman. Dalam kesibukan itu, pikirannya melayang pada masa lalu, pada hari-hari di desa ketika ia dan kakek Fikri makan bersama di beranda rumah, ditemani suara jangkrik dan aroma tanah basah. Sekarang, suasana berbeda, tapi perasaan hangat itu tetap sama. Saat semuanya siap, mereka duduk bersama. Makan siang itu berlangsung dalam keheningan yang damai. Tak ada pembicaraan panjang, tapi suasana penuh rasa syukur. Bu Rohma sesekali menatap Sinta dengan tatapan lembut, seperti seorang ibu yang diam-diam mengagumi anaknya sendiri. Setelah makan siang, Sinta kembali ke taman, seperti biasa. Ia menyapu daun-daun yang jatuh dan mengganti air di pot bunga. Angin berhembus lembut, membawa aroma segar tanah basah. Di tengah kesibukannya, ia mendengar langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh perlahan dan mendapati Adrian berdiri tidak jauh darinya, membawa sesuatu di tangannya, sebuah kotak kecil berwarna perak. Adrian berjalan mendekat dengan langkah mantap, namun sorot matanya lembut. Ia berdiri di depan Sinta, lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal atau benda berkilau, melainkan sebatang kecil akar bunga yang masih basah tanahnya. Akar mawar putih dari taman yang dulu mereka rawat bersama. Sinta menatap benda itu lama. Ia tahu maknanya. Itu bukan sekadar tanaman, tapi simbol perjalanan mereka, tentang bagaimana cinta dan kehidupan bisa tumbuh dari tanah yang penuh luka. Adrian mengulurkan tangan, seolah mengajak Sinta untuk menanamnya bersama. Mereka pun berlutut di tanah yang lembut, menggali lubang kecil di tengah taman. Sinta menanam akar itu dengan hati-hati, menimbunnya dengan tanah, lalu menepuknya pelan seperti seorang ibu menidurkan anaknya. Setelah itu, mereka berdiri berdampingan, memandangi tanah kecil itu. Hening sejenak. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun. Dalam keheningan itu, Bu Rohma datang dari arah rumah, berjalan perlahan dengan tongkatnya. Ia melihat mereka dari kejauhan, lalu tersenyum hangat. Sudah lama ia menunggu saat ini, saat ketika dua hati yang penuh luka akhirnya bertemu bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang lembut.
Ia tahu bahwa cinta seperti ini tidak lahir dari pandangan pertama, melainkan dari perjalanan panjang saling menyembuhkan. Ia pun mendekat, berdiri di antara mereka berdua, lalu menatap bunga-bunga di sekeliling taman. Dalam tatapan Bu Rohma, ada restu yang tak perlu diucapkan. Ia melihat sesuatu yang dulu juga pernah ia rasakan. Cinta yang tumbuh bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Ia menatap Sinta lama, seolah berbicara dengan matanya bahwa ia tidak lagi melihatnya sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah secara perlahan tapi pasti. Sinta tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Ia dilibatkan dalam banyak hal, mulai dari urusan rumah hingga kegiatan sosial yang diadakan oleh keluarga Bu Rohma. Adrian sering meminta pendapatnya dalam hal-hal kecil, seperti tata taman atau kegiatan amal. Setiap kali ia melakukannya, Sinta merasa dihargai dengan cara yang baru, bukan karena posisinya, tapi karena dirinya. Minggu demi minggu berlalu. Bunga yang mereka tanam bersama mulai tumbuh. Batangnya kecil, daunnya hijau muda, dan setiap kali hujan turun, tanaman itu tampak semakin kuat. Sinta merawatnya setiap pagi, sementara Adrian diam-diam memperhatikannya dari jendela ruang kerja. Ia merasa seolah melihat kehidupannya sendiri di dalam bunga itu. Tumbuh perlahan, berakar kuat di tanah yang penuh luka, tapi tak pernah menyerah untuk mekar. Suatu sore, ketika langit berubah warna menjadi jingga lembut, Bu Rohma mengundang Sinta ke ruang tengah. Di sana, di atas meja, terdapat 2 cangkir teh hangat dan beberapa potongan kue sederhana. Udara sore membawa aroma melati dari taman, membuat suasana terasa seperti pelukan lembut. Bu Rohma berbicara dengan nada tenang, suaranya seperti alunan doa. Ia berbicara tentang cinta, tentang perbedaan status, tentang keberanian untuk mengikuti suara hati tanpa menyesali masa lalu. Ia mengatakan bahwa dunia sering menilai dari apa yang tampak, tapi Tuhan melihat dari apa yang murni. Sinta mendengarkan dengan hati yang bergetar. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya nasihat, melainkan restu. Beberapa hari kemudian, rumah besar itu kembali menjadi saksi momen penting. Kali ini bukan karena perayaan, bukan karena kemewahan, melainkan karena kehadiran cinta yang tulus. Adrian berdiri di taman yang dipenuhi bunga, di depan ibunya dan beberapa orang terdekat keluarga. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa simbol kekayaan atau jabatan. Sinta datang dari arah rumah, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Ia berjalan pelan, membawa setangkai bunga putih di tangannya. Saat ia tiba di hadapan mereka, waktu seolah berhenti. Adrian menatapnya dengan mata yang penuh ketenangan, lalu menundukkan kepala dengan hormat, mengungkapkan isi hatinya tanpa perlu banyak kata. Tidak ada pesta besar, tidak ada tamu penting. Hanya mereka bertiga, 3 hati yang pernah terluka dan kini disatukan oleh kasih yang sama. Bu Rohma menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa hidup telah berputar dengan cara yang indah. Dulu ia diselamatkan oleh tangan gadis ini ketika semua orang menyerah. Dan kini gadis itu membawa kebahagiaan baru ke dalam keluarganya. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti taman. Angin berhembus membawa aroma bunga dan suara lembut dari ranting yang bergesekan. Sinta berdiri di tengah taman, memandang langit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia teringat perjalanan panjangnya, tentang rumah kecil di desa, tentang kakek Fikri yang selalu menemaninya menanam bunga, tentang malam-malam sunyi penuh doa, tentang langkah pertamanya di rumah megah ini, dan tentang semua hal yang telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Ia menyadari bahwa semua kesedihan dan perjuangan itu tidak sia-sia. Setiap luka yang ia alami ternyata menjadi jalan menuju keindahan yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya menyelamatkan seseorang dari koma, tapi juga menyembuhkan banyak hati, termasuk hatinya sendiri. Ketika senja semakin turun dan cahaya mulai meredup,
Sinta menatap bunga mawar yang tumbuh dari akar yang mereka tanam bersama. Bunga itu kini mekar sempurna, putih bersih, berdiri di tengah taman seperti simbol dari semua yang telah mereka lalui. Ia tersenyum lembut, menatap langit yang mulai berwarna ungu. Di dalam hatinya, ia berbicara pada sosok yang tak lagi ada di dunia, tapi selalu hidup dalam setiap langkahnya. Ia mengucapkan terima kasih karena telah diajarkan arti kesabaran, karena telah menanamkan keyakinan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan karena telah menunjukkan bahwa setiap hujan pasti meninggalkan cahaya. Dan di tengah hembusan angin sore yang lembut, taman itu kembali menjadi saksi bahwa cinta yang tumbuh dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya, bahkan setelah hujan paling deras sekalipun. Hidup seringkali mempertemukan kita dengan jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Kadang, kita jatuh di tempat yang tampak gelap, sendirian, dan tanpa arah. Namun justru di sanalah cahaya kasih mulai tumbuh. Seperti Sinta, yang datang dengan niat sederhana hanya untuk mengabdi, ternyata membawa perubahan besar bagi banyak hati yang terluka. Dari kesederhanaan dan ketulusannya, ia mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari jabatan atau harta, tetapi dari hati yang rela mencintai tanpa pamrih. Setiap luka yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih peka terhadap kebaikan. Ketika seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah cobaan, itulah saat dirinya sedang tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Karena sejatinya, cinta yang paling indah adalah cinta yang lahir dari pengorbanan dan keikhlasan. Dari kisah ini, semoga kita belajar untuk tidak menilai seseorang dari masa lalunya, atau dari posisi dan kedudukannya. Sebab, di balik pakaian sederhana bisa tersembunyi hati yang begitu mulia. Di balik kesunyian dan air mata, bisa tumbuh harapan yang tak pernah padam. Jangan takut menjadi baik, meski dunia seringkali tidak adil. Jangan berhenti berdoa, meski jalan terasa panjang. Karena setiap langkah yang kita ambil dengan ketulusan akan selalu berujung pada sesuatu yang indah. Entah cepat, entah lambat, tapi pasti. Terima kasih telah mengikuti kisah panjang yang penuh haru dan makna ini. Semoga kisah Sinta, Kakek Fikri, dan Bu Rohma menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan kecil yang dilakukan dengan hati bersih akan membawa kebaikan besar bagi dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut, kuat, dan penuh kasih. Salam hangat penuh doa dan cinta.